Hai Sobat Errol Chess, welcome to Errol Chess. Teman-teman, gua akan bahas video yang sangat spesial, permainan dari Derby India. Pragnananda melawan Gukesh Domaraju dari ajang terupdate turnamen prestisius Sinqueval Cup dalam rangkaian Grand Chess Tour. Guys, ini momen yang sangat seru nih guys. Jarang-jarang kita melihat dua pecatur brilian dari India bertemu guys. Dan ini formatnya catur klasik ya. Kita akan langsung bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube channel Errol Chess untuk dapetin konten eksklusif mulai dari 30.000. Caranya gampang banget. Kalau kalian kunjungi channel aku, klik langganan guys. Di situ caranya. Nah teman-teman, ini formatnya catur klasik ya. 1,5 jam, bonus waktu 30 detik. Akurasinya gila ini. Dua-duanya di atas 90%. Prak mulai dengan langkah D4. Dijawab Gukesh, kuda F6. Putih C4, hitam E6. Putih kuda C3, hitam bishop ke petak B4. Nah, ini adalah pattern posisi dari teori Nimzo Indian, teman-teman. Seperti ini. Ya, teori ini pertama kali dimainkan oleh pecatur namanya Ron Nimzowitsch. Kemudian putih mainkan langkah E3, hitam melanjutkan dengan rokade, putih bishop ke petak D3. Hitam mendorong pion D5, putih mainkan langkah A3 mengancam bishop. Di sini Gukesh lebih pilih makan pion C4 dulu, jelas putih makan dengan bishop dan kemudian hitam bishop ke petak E7. Kemudian putih mengeluarkan kuda ke petak F3, hitam mainkan langkah C5. Setelah langkah C5 untuk menekan pion di petak D4, putih melanjutkan dengan jalan rokade pendek, hitam kemudian jalan A6, tujuannya mau B5. Putih makan pion C5. Sana, Omi lagi ngerekam dulu. Iya, nanti kita lanjutin ya. Sana, keluar dulu. Nah, makan pion C5. Ini setelah posisinya mirip-mirip dengan Queen Gambit Accepted ya. Kalau teman-teman belajar Gambit Menteri diterima, variasi E3, E6 ini mirip-mirip juga guys. Kalau kita lihat, sepertinya setelah 10 langkah ini kan kemudian hitam menukar Queen ya. Simetris banget nih teman-teman. Gimana ya cara menangnya? Di permainan yang sangat teoritis, nah kita akan lihat guys. Yang penting itu ilmu middle game-nya. Kalau kita lihat dua Grandmaster top dunia bertanding. Setelah bishop C5, putih langsung tarik gajah mundur ke petak E2. Dia prepare juga nih sebelum diancam. Bisa jadi putih juga berencana untuk gajah ke petak F3. Nah kemudian hitam mengeluarkan kuda, putih mainkan langkah B4 ancam, hitam menaruh gajah di petak A7, putih bishop B2. Apa yang jadi masalah buat hitam sekarang? Teman-teman sadar nggak struggle-nya hitam tuh di mana setelah middle game ini? Gajah di petak C8 ini guys. Jadi masalah buat hitam. Di sini rekomendasi yang paling bagus adalah B5. Tapi juara dunia catur Gukesh nggak mau main ini tuh. Dia main langkah benteng D8. Setelah benteng D8 ini membuat kesempatan untuk putih untuk mainkan langkah menarik nih guys. Ada langkah yang brilian ya yang bisa dimainkan oleh putih. Bisa tebak? Putih mainin langkah kuda E5 guys. Boom. Gila. Ini taktiknya menarik banget ya untuk menghilangkan penjagaan kuda terhadap back rank. Ya, kalau misalkan dimakan, kemudian kuda makan kuda, maka checkmate. Walaupun bisa ditutup, dimakan lagi checkmate. Nah, inilah taktik dari putih ya. Terpaksa Gukesh harus mainin langkah bishop ke petak D7. Kalau kalian jadi putih, makan kuda atau bishop guys? Yes, makan bishop dong. Karena kan ini permainan terbuka, jadi kalian harus punya sepasang gajah. Kuda makan kuda kembali, dan kemudian kuda ke petak E4. Langkah yang bagus, kuda ke petak center, tujuannya juga bisa kuda ke petak D6. Hitam kuda ke petak B6, tujuannya mau kuda 4, putih menjegal dengan kuda C5. Langkah bagus lagi. Sambil ngancem pion B7, dijaga benteng A ke petak B8. Pertukaran benteng dilakukan, harus makan pakai kuda. Kemudian putih gajah E5 ancam. Benteng geser ke petak A8. Putih mainin langkah E4. Apa ya tujuan dari E4? Ngunci kuda ini guys. Nggak bisa gerak ke sini. Jadi dibikin pasif. Jadi kalau udah level super grandmaster tuh mainnya kuncian-kuncian perwira guys. Ya ini kalau misalkan diusir F6 gajah ke sini. Ngancem kuda dapetin salah satu pion B7 atau N6. Gila banget.
Kemudian hitam gajah ke petak B8, putih gajah D4. Mau kombinasi sini dapat kuda, kuda mundur ke petak C8. Tiarap semua nih bawahnya hitam nih. Kemudian putih benteng D1. Ancaman mau garpu G7 dapat kuda. Hitam naikin bishop ke petak D6. Putih mainin langkah bishop ke petak E5. Dimakan back rank mate. Bishop ke petak E7. Apa langkah berikutnya yang bagus guys? Yes, putih menaruh gajah di petak C7, ngunci kudanya. Kuda bergerak, dapat pion. Lah, bisa diancam dong benteng A7. Bisa memang, tapi ada jawaban benteng C1. Ancam kuda lagi. Kudanya mau kemana? Kalau kuda naik ke petak D4, gajah F1. Dikasih nih kuda, nggak apa-apa, ada gajah E5. Dua kuda terancam sekaligus. Jadi Gukes nggak ngelakuin itu, karena ini waktunya catur klasik ya, pasti harusnya ketemu. Dia mainin langkah membuka luff, membuka napas untuk raja. Putih narik gajah dulu, ditaruh di petak F1 supaya kesini nggak diancam. Kemudian hitam G4, putih ngelakuin benteng C1, kuda naik, putih A4, manfaatin 2 pion lawan 1 pion. Lah dikasih pionnya. Apa itu idenya? Kalau dimakan, putih coba menjebak dengan benteng C4. Nah, nggak mau dong, F6 dimainin biar E5, kemudian putih E5, langsung propilaksis mencegah ide hitam. Kuda ke petak A7, putih bishop D6. Kuda A ke petak C6, ancam lagi pakai pion. Makan, makan lagi. Makan D6, dimakan lagi pakai pion. Kuda naik ke petak E5, benteng D1. Benteng ke petak B8, putih kuda C5, hitam menyerah. Padahal waktu putih tinggal 50 detik. Tenang aja sob, bakal ada tambahan waktu ya. Jadi nggak bakal jatuh teman-teman. Nah kenapa seorang Grandmaster menyerah padahal masih bisa dilanjutin? Ya kalah satu perwira itu udah cukup berat di level Super Grandmaster guys. Ya kita coba bahas. Kalau dilanjutin kuda makan pion B5, didorong nih D7 mau promosi. Coba dijaga kuda C6, dimakan E6, pion promosi tidak tercegah. Satu perwira berat cuy. Coba lo tebak akurasi dari putih berapa dan hitam berapa guys? Putih 97,9%, hitam 90%. Lu bayangin lu jadi hitam, lu udah tampil semaksimal mungkin, tetap kalah. Karena lawan lu 97,9%. What the accuracy teman-teman. Gila banget ya. Ya, tapi pertandingan masih panjang ya. Grand Chess Tour ini akan berlangsung dengan tema 9 babak, diikuti oleh 10 pecatur undangan. Ini dia orang-orangnya, ada Caruana, ada Gukes, Nodirbek, Pragnananda, Lireza, Wisleso, Levon, Maxim, Jan Christoph Duda, Sam Sevian. Total hadiahnya 350.000 US dollar guys, banyak banget. One of the strongest classical event in the United States guys. Ya, nggak ada Magnus. Magnus kayaknya belum siap untuk tampil lagi di Sinquevel Cup ya, gara-gara kasus lawan Hans Niemann waktu itu guys. Apa komentar teman-teman? Sayang pertandingan ini diadakan di waktu yang tengah malam teman-teman. Jadi ya tidak favorit ya guys ya. Kasih komentar kalian yang terbaik. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys.